Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rian Firmansyah dari lokal IAT20C. Membuat video ini untuk memenuhi tugas dari Bapak Ridotullah Syabani MAG untuk pengumpulan tugas final test mantik. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksud dengan ilmu mantik dan bagaimana posisi atau kedudukan ilmu mantik dalam ilmu pengetahuan? Ilmu mantik sendiri berasal dari kata mantik yang terdiri dari natako yang artinya berpikir, kemudian natikun orang yang berpikir, kemudian mantukun yang dipikirkan, dan mantikun alat untuk berpikir. Ilmu mantik sendiri adalah ilmu logika yang biasa menggunakan pikiran untuk memikirkan atau menyelesaikan sesuatu masalah ataupun sesuatu kejadian yang sedang dihadapi. Kemudian posisi ilmu mantik dalam ilmu pengetahuan sendiri adalah posisinya adalah sebagai kaidah untuk mempelajari, untuk mendalami, untuk menyempurnakan cara berpikir agar kemudian bisa menajamkan wawasan, memperluas pengetahuan dengan cara mendalami ilmu mantik ini. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Jelaskan perbedaan dilalah, lafaz, ta'arif, dan qadiyah. Yang pertama, dilalah. Dilalah dari segi bahasa berasal dari bahasa Arab, yakni dalla yadullu dilalah, yang artinya petunjuk atau yang menunjukkan. Dalam logika atau dalam ilmu mantik, dilalah adalah satu pemahaman yang dihasilkan dari sesuatu atau hal yang lain. Kemudian lafaz. Lafaz artinya adalah satu nama yang diberikan kepada huruf yang tersusun atas huruf-huruf yang lain yang mempunyai arti atau makna. Kemudian ta'rif. Ta'rif berasal dari kata bahasa Arab, yakni arrafa yu'arrifu, yang artinya yang memberitahu atau yang mengenalkan. Dalam ilmu mantik sendiri, ta'rif adalah sesuatu yang dijelaskan untuk mendapatkan pemahaman secara utuh, baik itu secara tulisan ataupun lisan. Kemudian qadiyah. Qadiyah adalah kata-kata yang tersusun yang mempunyai makna atau arti. Dalam bahasa Indonesia, qadiyah disebut sebagai kalimat. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan istidlal dan berikan contohnya. Istidlal adalah mencari dalil atau petunjuk untuk bisa menghantarkan kepada sesuatu, baik itu yang bersifat abstrak ataupun konkret. Contoh dari istidlal sendiri adalah orang yang hilang tetap dipandang atau dianggap hidup sampai ditemukan bukti bahwa benar-benar orang ini telah meninggal. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kias, apa manfaatnya, serta berikan contohnya. Kias berarti mengukur atau mengetahui ukuran atas sesuatu. Kias adalah menetapkan suatu hukum atas suatu peristiwa atau kejadian yang tidak terdapat nas di dalamnya, dengan cara membandingkan kejadian atau peristiwa yang telah ditentukan hukumnya dan terdapat nas, dan juga terdapat ilat di antara kedua peristiwa atau kejadian tersebut. Manfaat dari kias sendiri adalah untuk mengetahui sesuatu hukum yang tidak terdapat nas di dalamnya. Kemudian contoh dari kias itu sendiri adalah arak dikiaskan dengan khamar. Kenapa dikiaskan seperti itu? Karena keduanya sama-sama memabukkan. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Apa yang kalian pahami dari qiyas istiqrani dan qiyas istisnai, dan berikan contohnya. Qiyas iqtirani adalah merangkai atau menyusun suatu kalimat menjadi efektif atau sempurna. Contohnya adalah pelangi itu indah, setiap yang indah itu menawan. Pelangi itu menawan. Kemudian
qiyas istisna'i atau pengecualian. Artinya dua muqaddimah, kumpulan dari dua muqaddimah yang di dalam muqaddimah keduanya dimasukkan kata tetapi. Contoh, jika guru datang pelajaran berjalan, tetapi guru datang pelajaran berjalan. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan nomor 6. Apa yang kalian pahami dari lawahik al-qiyas dan al-istiqra'i, serta berikan contohnya. Lawahik al-qiyas berasal dari bahasa Arab yang berarti deretan atau rentetan qiyas. Lawahik al-qiyas terbagi menjadi dua, yakni qiyas murakkab atau silogisme majemuk, kemudian qiyas kholf. Contoh dari lawahik al-qiyas, emas itu, benda itu adalah emas, dan tiap-tiap emas adalah logam. Tiap-tiap logam dapat menghantarkan panas, maka emas dapat menghantarkan panas. Kemudian al-istiqra'i adalah metode untuk menarik kesimpulan dari sesuatu yang khusus menjadi sesuatu yang umum, atau sesuatu yang kurang umum menjadi sesuatu yang lebih umum dan dapat dipahami. Istiqra'i dibagi menjadi dua. Yang pertama istiqra'i tam, dan yang kedua adalah istiqra'i naqis. Contohnya adalah setiap orang yang sakit ataupun yang menangis pasti dia sedang bersedih. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir, yang ketujuh. Apa yang dimaksud dengan tamsil dan al-burhan, serta apa fungsi dari keduanya. At-tamsil adalah menetapkan hukum juz'i kepada hukum juz'i yang lain karena ada kesamaan di antara keduanya. Kemudian al-burhan adalah istidlal dengan mencari validitas atau kebenaran dengan cara meneliti atau mengkaji terlebih dahulu. Manfaat dari keduanya jika diringkas atau dirangkum adalah membuat kita sebagai mahasiswa khususnya untuk lebih membuka pola pikir kita lebih luas untuk mendapatkan suatu hasil yang maksimal dari apa yang kita sedang teliti atau kita sedang kaji. Ya, mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Segala yang benar itu datangnya dari Allah, dan segala yang salah itu datang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.